Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di Harir Channel para pejuang P3K Nakes Kejaksaan RI tahun 2025. Kembali kita akan belajar bersama tentang soal-soal manajerial lagi ya. Tanpa lelah kita harus belajar dengan giat. Langsung saja menuju ke soalnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, soal yang pertama ini merupakan soal PR yang kemarin ya. Kita baca, Anda seorang manajer proyek dan mendapati bahwa salah satu anggota tim tidak berkontribusi secara aktif dan menyulitkan proses kerjasama. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk mengatasi situasi ini tanpa mengganggu kerjasama tim secara keseluruhan? Ya, jadi yang harus kita lakukan ketika mendapati salah satu anggota yang tidak aktif ya. Bagaimana caranya? Apakah A mengabaikan masalah tersebut dan berharap anggota tim tersebut akan berubah sendiri? Mengabaikan ini tidak bagus. Berarti A ini pasti salah. Ya, salah. Yang B mengambil tindakan tegas dan dengan menegur anggota tim secara publik untuk menunjukkan bahwa kontribusi mereka tidak diterima. Mengambil tindakan tegas dengan menegur anggota tim. Nah, ini secara publik ya. Kalau menegur secara publik itu sama halnya dengan mempermalukan ya. Ini kurang bagus, berarti B kita eliminasi. Ataukah C melakukan diskusi pribadi dengan anggota tim untuk memahami kendala yang dihadapi mereka dan mencari solusi bersama sambil memperjelas harapan mengenai kontribusi. Ini C ini sangat bagus. Ada diskusi pribadi dengan anggota tim, kemudian mencari solusi bersama. Ini C, berarti C ya yang pasti. Kita lihat D dulu. Menghapus anggota tim dari proyek tanpa memberikan penjelasan atau kesempatan untuk memperbaiki menghapus. Ini tidak bagus. Maka jawaban yang tepat adalah C. Oke, soal selanjutnya. Anda sedang berkunjung ke rumah nenek. Saat itu Anda sedang berbincang-bincang dengan beliau. Ini keluar ini. Kemarin saya mendapati soal seperti ini. Ya. Mari kita lihat. Saat itu Anda sedang berbincang-bincang dengan beliau. Di tengah perbincangan, handphone Anda berbunyi karena ada panggilan dari rekan kerja yang sudah berjanjian dengan Anda sebelumnya. Jadi di tengah perbincangan, handphone Anda berbunyi. Terlihat penting karena teman Anda berulang kali terus menelpon Anda. Bagaimana sikap Anda dalam situasi tersebut? Ya, di tengah perbincangan, handphone berbunyi. Nah, ini kelihatannya penting, terlihat penting. Maka sikap Anda bagaimana? Apakah A langsung menjawab panggilan telepon teman Anda tersebut karena terdapat sesuatu yang sangat penting? Nah, langsung menjawab ini berarti kita kan di sini tadi sedang berbincang-bincang ya. Kalau langsung menjawab ini berarti kita memotong perbincangan kita dengan nenek. Ini kurang bagus. Berarti kurang bagus. Ataukah B membiarkan panggilan tersebut dan tetap menghormati perbincangan dengan nenek? Nah, membiarkan panggilan ini karena tadi teman Anda itu berulang kali terus menelpon. Kalau kita membiarkan ya, jangan-jangan itu hal yang sangat penting dan sangat mendesak, maka ini kurang tepat. B kita eliminasi. Ataukah C meminta maaf dan meminta izin kepada nenek untuk mengangkat panggilan teman Anda? Ini bagus. Kita meminta maaf dulu pada nenek dan meminta izin untuk mengangkat panggilan teman Anda. Berarti C ini. D membalas panggilan teman Anda melalui pesan tertulis dengan tetap meneruskan perbincangan dengan nenek. Ya, jadi kita balas dengan chat ya, pesan tertulis dan meneruskan perbincangan ini. Ini sebenarnya menjadi opsi yang boleh juga, namun kita meneruskan perbincangan berarti kita sambil menulis sambil berbincang. Ini kurang bagus. Jawaban yang paling tepat adalah C. Soal berikutnya. Anda adalah seorang kepala tim proyek yang sedang menghadapi tenggat waktu yang sangat ketat. Anda sebagai kepala tim proyek. Salah satu anggota tim Anda menunjukkan penurunan kinerja yang signifikan dan seringkali tidak merespon komunikasi dengan cepat. Jadi ada anggota tim Anda itu penurunan kinerja.
Kemudian beberapa anggota tim lain mulai mengeluhkan keterlambatan tugas yang disebabkan olehnya. Bagaimana Anda akan mengatasi situasi ini dengan pendekatan komunikasi yang paling efektif? Jadi sebagai kepala tim, gimana komunikasi Anda terhadap bawahan ketika terdapat penurunan kinerja yang bisa memperlambat tugas? Apakah A mengirimkan email teguran formal kepadanya dan menuntut adanya perbaikan kinerja segera? Ya, mengirimkan email kemudian menuntut adanya perbaikan ini kita skip dulu. B. Mengumpulkan seluruh anggota tim dan secara terbuka menyampaikan kekecewaan Anda terhadap kinerja tim secara keseluruhan tanpa menyebut namanya. Ini apakah bisa menjadi solusi? Ya. Ataukah C mengajaknya berbicara secara pribadi untuk memahami kendala yang dihadapinya dan bersama-sama mencari solusi untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi ini C ini paling bagus ini. Bicara secara pribadi, difahami dulu kendalanya, kemudian bersama-sama mencari solusi. Yang D ini jelas salah mengabaikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah. Anda berangkat kantor, kemudian ada orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah, bukan di tempat sampahnya, dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan. Apakah yang akan Anda lakukan melihat keadaan tersebut? Anda sedang berangkat ke kantor, melihat orang-orang membuang sampah di samping tempat sampah tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah apakah A. segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak. Nah, segera merapikan ini sebenarnya bagus. Namun, apakah dengan segera merapikan sampah tersebut itu orang-orang itu bisa berubah ya, bisa berubah langsung. Wow, ini dibuat di tempat sampah. Apakah seperti itu? Dan ini Anda sedang berangkat ke kantor. Nah, apakah ini termasuk pada tugas Anda? Nah, ini bukan wewenang Anda. Ya, maka jawaban yang A ini kurang benar. Kita skip. Ya, apakah B memvideo dan foto selanjutnya diviralkan? Nah, ini jelas salah ini. Apakah C menelpon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini? Kita menelpon ya, menelpon pihak berwenang yang bertanggung jawab, berarti ini kita melemparkan masalahnya. Ya, C ini bukan. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk membuang sampah pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Nah, ini D ini bagus. Kita memberikan edukasi, memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk membuang sampah pada tempat pembuangan sampah yang sudah disediakan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, soal selanjutnya. Dalam sebuah rapat tim terjadi perbedaan pendapat yang cukup keras ya. Ini ada rapat, kemudian ada perbedaan pendapat mengenai penetapan prioritas program jangka panjang. Dua orang saling bersikeras mempertahankan argumen mereka dan menyebabkan rapat kurang produktif. Sebagai pemimpin rapat, apa yang Anda lakukan agar rapat kembali kondusif ya? Ada perbedaan pendapat, kemudian saling adu pendapat dan akhirnya rapat tidak kondusif. Bagaimana caranya agar kondusif kembali? Membiarkan perdebatan berlanjut sampai salah satu pihak mengalah demi menjaga iklim. Iya kalau mau mengalah ya. Kita membiarkan tersebut berarti kurang bijaksana. A jelas salah. Atau B menghentikan perdebatan secara tiba-tiba dan mengambil keputusan sendiri. Nah, ini malah mengambil keputusan sendiri kemudian menghentikan, ini kurang tepat. Meskipun Anda sebagai ketua tim ya atau ketua rapat. Kalau C meminta dua orang tersebut untuk menyampaikan poin-poin utama argumen mereka secara bergantian, kemudian memfasilitasi diskusi dengan meminta anggota tim lain untuk memberikan perspektif mereka, ini bagus ya, secara bergantian. Kemudian kita sebagai kepala rapat ya memfasilitasi diskusi, kemudian anggota tim lain memberikan tanggapan. Itu bagus, berarti jawabannya adalah C. Ataukah kalau D kita lihat mengalihkan topik? Nah, ini jelas salah ini. Oke, soal selanjutnya. Anda telah mengidentifikasi bahwa beberapa inisiatif strategis yang sedang dilaksanakan tidak memberikan hasil yang diharapkan.
Ini ada inisiatif, strategis, kemudian hasilnya tidak memuaskan ya. Bagaimana Anda dapat meningkatkan efektivitas inisiatif tersebut? Ya, apakah A mengabaikan hasil yang tidak memuaskan dan melanjutkan inisiatif tanpa perubahan? Kalau A ini kita mengabaikan, tetap melanjutkan, ini berarti kurang bagus, nanti hasilnya kurang pas. Apakah B menyalahkan tim? Nah, jelas salah ini. Kalau menyalahkan, kita langsung eliminasi biar cepat. Kalau C menganalisis data dan umpan balik untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan, dianalisis dulu, kemudian melakukan penyesuaian strategi dan implementasi untuk meningkatkan hasil. C ini bagus. Dianalisis data dan feedbacknya ya, untuk mengetahui apa penyebab kegagalannya. Ataukah kalau lihat D, menurunkan standar hasil. Nah, ini jelas salah. Jawaban yang tepat adalah C. Oke, suatu saat Anda mendapatkan pelanggan yang menggunakan bahasa daerah mereka, namun ternyata Anda tidak paham dengan bahasa tersebut. Bagaimana sikap Anda sebagai pelayan masyarakat yang profesional? Ini kemarin keluar. Oke, silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar dan dibahas di video selanjutnya. Jangan lupa tetap pantau channel ini, subscribe, like, dan share. Tetap semangat, semoga kita semuanya lolos menjadi P3K Nakes tahun 2025 ini. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.